Kita akan membaca Alkitab. Kita akan lihat di dalam kitab 1 Timotius pasal 6 ayatnya yang ke-12. 1 Timotius pasal 6 ayatnya yang ke-12. Kita akan masih mempelajari, saudara, untuk apa kita dipanggil menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau sudah dapat, kita akan baca, ya, gimana? 1 Timotius 6. 1 Timotius pasal 6, kita akan baca ayatnya yang ke-12. Sudah dapat? Kita akan baca firman Tuhan. Nah, yang muncul saudara di layar LCD ini, saudara, kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Tinggal dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Puji Tuhan. Kita melihat, saudara, Rasul Paulus menyampaikan kepada seorang anak muda yang namanya Timotius. Di dalam ayatnya yang ke-12 ini, Rasul Paulus menyampaikan kepadanya ayat yang kita sudah baca tadi, saudara, perhatikan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau dipanggil. Artinya apa? Timotius yang seorang percaya kepada Tuhan, Timotius yang adalah seorang Kristen, dikatakan dalam firman Tuhan, dia dipanggil untuk bertanding dalam pertandingan iman. Makanya khotbah atau tema pada siang hari ini saya berikan judul, dipanggil untuk bertanding dalam pertandingan iman. Saudara, mengikuti Yesus atau menjadi orang Kristen berarti harus masuk dalam pertandingan iman. Sekali lagi saya katakan, mengikuti Yesus atau menjadi orang Kristen artinya seseorang yang mengikuti Yesus itu harus masuk dalam pertandingan iman. Mau atau tidak mau, senang atau tidak senang, yang namanya dia mau percaya Tuhan, percaya Yesus, dia harus masuk dalam suatu pertandingan yang namanya pertandingan iman. Nah, kita bisa membayangkan yang namanya pertandingan itu seperti apa. Berarti yang terbayang sama kita, saudara, ya, nggak mungkin seseorang, saudara, dia itu memperoleh hadiah, memperoleh piala, saudara, lalu piala itu, saudara, tanpa bertanding lalu diberikan kepadanya. Tentu saja yang terbayang sama kita, saudara, seorang yang merebut piala, seorang yang merebut hadiah adalah seseorang yang menjuarai pertandingan itu. Dan ingat, di dalam pertandingannya itu, saudara, berarti dia punya lawan. Dan berarti sebelum dia bertanding, dia harus mempersiapkan dirinya dulu, ya, berlatih. Dan yang namanya berlatih, saudara, nggak pernah ada yang gampang, pasti susah dan pasti sulit. Alkitab katakan bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saudara, mau atau tidak mau, berarti kita memberikan diri kita, kita menyerahkan diri kita, harus masuk dalam pertandingan iman. Saudara, dan keputusan ikut bertanding harus dipikirkan secara matang supaya dapat menyelesaikan pertandingan itu.
Berarti orang yang sudah jadi orang Kristen, berarti kan dia sama dengan seorang yang mau atau tidak mau harus ikut pertandingan. Dan seorang yang mau ikut bertanding, dia harus pikir matang dulu. Amin. Nah, supaya bisa menyelesaikan pertandingannya itu, nggak gagal di sementara latihan, tidak gagal waktu sudah mau bertanding takut, atau tidak gagal tidak memperoleh hadiah. Dipikirkan yang matang dulu. Saya berikan contoh, saudara baca di dalam Lukas pasal 14 ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-30. Kita baca Lukas pasalnya yang ke-14 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-30. Ini hampir sama, saudara, ya, walaupun ceritanya berbeda, tapi makna dan pengertiannya sama. Lukas 14 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-30. Ya, kita baca mulai dari ayatnya yang ke-27. 1, 2, 3. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. 28. Tidak dulu dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. 29. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. 30. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Ini makna dan artinya sama. Yesus bilang begini, siapakah orang yang mana dia punya rencana untuk membangun menara, tidak direncanakan dulu dengan baik, tidak, saudara, dipikirkan dulu dengan matang-matang. Amin. Kira-kira saya mau membangun, uangnya cukup apa enggak? Ini yang dimaksud oleh perumpamaan ini. Nah, kira-kira uangnya itu cukup untuk membangun sampai selesai atau tidak? Kata Yesus, karena kalau nggak dipikirkan dengan matang-matang, ya, nah, jangan sampai tidak sampai dibangun, atau istilah bilang mangkrak, ya. Nah, akhirnya saudara, tetangga-tetangga, orang di sekitarnya saudara mencemooh, jadi cemoohan, nggak bisa bangun kok, mentang-mentang bangun. Amin. Nah, itu sama dengan arti, siapakah orang yang mau bertanding lalu dia nggak pikir matang-matang? Berarti orang kalau sudah terjun masuk di dalam pertandingan, dia harus sudah pikirkan matang-matang, saudara. Seorang yang menjadi orang Kristen, mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, saudara, harus, ya, dia harus pikirkan dengan matang-matang, saudara. Karena apa? Saya mau katakan kepada saudara, ikut Yesus gak gampang. Ayat yang kita sudah baca tadi, ayatnya yang 27, malah pikul salib. Nah, pikul salib itu berarti, saudara, kita masuk dalam pertandingan iman, kuat atau tidak. Haleluya. Ya, itu yang dimaksud dengan bahwa keputusan ikut bertanding harus dipikirkan secara matang supaya dapat menyelesaikan pertandingan itu. Dan berikut, kalau saudara baca yang kita sudah baca dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 12, bahwa pertandingan itu adalah pertandingan yang benar. Dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayat 12 tadi, bahwa pertandingan itu adalah pertandingan iman yang benar. Dan selanjutnya, saudara, bahwa pertandingan yang benar itu, kalau saudara baca dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai 2, ya, Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 2.
Nah, bahwa pertandingan yang benar itu seperti apa sih? Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 2. Ya, kita akan baca firman Tuhan itu. 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita kepada iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Pertandingan iman yang benar itu terdapat di dalam ayat 2 ini, yaitu mata kita. Amin. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman. Jadi mata itu, pandangan kita waktu kita itu melakukan pertandingan iman, menghadapi musuh kita, menghadapi lawan kita, saudara. Mata kita, saudara, hanya tertuju kepada sang iman kita, yaitu Yesus. Terus, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Mata tertuju. Kalimat berikutnya, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita. Pertandingan iman, saudara, itu nggak susah, nggak gampang, saudara. Pertandingan iman itu, saudara, nggak enak. Kadang kita itu dianggap hina, betul apa enggak? Betul apa enggak, saudara? Kadang kita dianggap hina. Banyak di antara saudara mungkin yang dihina karena saudara jadi orang Kristen dari awalnya. Amin. Apalagi di kampung itu, saudara, cuma saudara sendiri yang orang percaya kepada Tuhan. Itu adalah pertandingan iman. Amin. Apalagi sudah ada yang ngomong, ya, pokoknya keturunan orang gelem tak undang semudo. Betul apa enggak? Aku ora gelem mau binang kono lah. Wonge kafir. Penghinaan. Tapi mata kita harus tertuju kepada siapa? Hah? Kepada Yesus, yang mana Dia walaupun menanggung penghinaan, tapi Dia tekun. Ini adalah pertandingan iman yang benar, saudara. Nah, kalau demikian, saudara, ya, hal-hal apa yang harus kita pahami di dalam pertandingan itu, saudara? Sekali lagi, hal-hal apa yang harus kita kuasai dan harus kita tahu di dalam pertandingan itu? Seorang olahragawan, minimal dia tahu, saudara, tekniknya. Amin. Minimal dia latih tubuhnya, bukan hanya ototnya, bukan hanya tenaganya dia latih, saudara, tapi teknik, ya, menguasai pikiran, menguasai emosinya, saudara. Nah, hal-hal ini, saudara, yang akan kita lihat. Baca 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-7. Hal-hal yang harus kita pahami dalam pertandingan iman, saudara. Atau hal-hal yang harus kita pahami. 2 Timotius pasal 2 ayat 5. Di saat kita menjadi orang Kristen. Karena saudara, mau atau tidak mau, kita menjadi Kristen ternyata itu dalam pertandingan. Kita bisa kalah. Amin. Amin, saudara. Kita bisa kalah. Bahkan
menit latihan saudara, kita sudah kalah. Dan banyak orang saudara kalah di tengah jalan. Banyak orang kalah. Tinggalkan Yesus. Ya. Sudah muncul? Ya. 2 Timotius pasalnya yang keempat ya, pasal 4 ya. Pasal 4, 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang kelima. 2 Timotius ayatnya yang 7, 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Pasal 4 ayat 7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis yang akhir dan aku telah memelihara iman. Yang saya garis bawahi, ya di sini disebut bahwa pertandingan untuk mempertahankan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku, wah ini salah ya, salah ketik saudara. Saya salah ketik saudara. Coba dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 5 ya. Coba. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan. Ya, ini yang benar. Yang pertama saudara, bahwa seorang yang ikut pertandingan, dia harus mengikuti aturan-aturan. Tidak sembarangan, betul banget. Mengikuti peraturan-peraturan. Ya, mengikuti peraturan-peraturan. Tentu saja saudara, peraturan-peraturan itu saudara adalah firman Tuhan. Ya. Dan kedua, kita baca dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24. 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-24. Ya. Kita akan baca sama-sama 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena yang dapat hadiah, karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Kita garis bawahi saudara bahwa semua harus mengikuti, harus turut dan wajib bertanding. Kalau saudara baca Ibrani pasalnya yang 12 ayat 1 hampir sama. Ibrani 12 ayat 1, ayat yang kita sudah baca tadi ya. Ibrani 12 ayat 1. Kalau di sini bahwa semua harus turut berlari. Kalau dalam Ibrani pasal 12 ayat 1, coba saudara baca 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Berarti kalau sudah jadi orang Kristen, ngaku Yesus itu adalah Tuhan, semua harus turut bertanding. Enggak ada yang diistimewakan. Amin. Walaupun pertandingannya itu masing-masing orang saudara itu berbeda. Mungkin Pak Jabat melihat pertandingan yang dialami oleh Lia, saudara, mungkin Pak Jabat bilang gini, "Hai, urung sepiro." Tapi saudara, Lia mungkin merasa itu sudah berat. Ingat, amin. Ya. Nah, demikian juga saudara mungkin lihat, waktu melihat mungkin Simin menghadapi pertandingan itu berarti saudara, masalah hidup persoalan berkaitan dengan iman. Yang mana kalau kita salah saudara, bisa
bisa menjatuhkan iman kita, tinggalkan Tuhan, bikin dosa, jauh daripada Tuhan. Mungkin dia bilang begini, Win itu belum seberapa dibanding dengan saya. Ya. Padahal bagi Win itu terlalu berat. Karena masing-masing orang, saudara, memikul beban, memikul penderitaan, memikul masalah, kuatnya beda-beda. Amin. Saya mungkin kasih contoh. Pak Jabat, maaf ya. Waktu saya sama Pak Jabat bola dengan Pak Tobi, nggak tahu benar apa enggak. Saya kadang-kadang lihat Pak Jabat ini, kok nafasnya agak begini-begini, betul ya? Saya bilang sebenarnya begini, loh, kok saya udah nenek opo-opo ya, ya kan? Nah, yang sebenarnya bagi saya sebenarnya begini, harusnya Pak Jabat sebenarnya, ini menurut saya, harusnya Pak Jabat yang lebih kuat dari saya. Karena Pak Jabat mungkin dari dulu biasa kerja, ini menurut saya, ya kan? Karena kalau saya ingat saya dari SMP, sampai SMA, masuk pendeta, ini pikiran saya kan? Ya, kayaknya kurang kerjaan. Jadi seakan-akan tidak terlatih. Saya bisa menghakimi Pak Jabat Allah. Nah, amin. Masing-masing orang beda. Ya. Kepada kita masing-masing punya kemampuan yang berbeda-beda. Kalau kita sambung dengan firman Tuhan kemarin, talenta yang Tuhan berikan kepada kita itu berbeda-beda. Orang yang kuat, fisiknya kuat, saudara, dituntut talenta, dituntut tanggung jawab yang lebih besar. Amin. Nah, tapi ingat, tidak ada yang diistimewakan. Semua harus turut berlomba. Di dalam 1 Korintus tadi, semua harus turut berlari. Di sini dikatakan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Makanya jangan pernah berkata, saudara, sebagai jemaat yang saya layani, saya nggak mungkin. Walaupun saya mau katakan kepada saudara, walaupun Tuhan bilang pikulah salib, tapi salib yang diberikan kepada kita, katanya enak akan terasa. Amin. Enak akan terasa kalau apa? Kita pikul bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kita akan terasa enak. Kita akan terasa enak, saudara. Itu kata Yesus. Beda dengan kalau kita pikul sendiri, tidak melibatkan Tuhan. Terus yang harus kita perhatikan lagi, saudara. Coba saudara baca, tetap di dalam 1 Korintus pasal 9 tadi ya. Kita kembali dalam 1 Korintus pasal 9, tapi akan kita baca ayat 24 sampai ayatnya yang ke-25. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 25. Perhatikan baik-baik. Kita baca lagi. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kembali ayat 24 ya. Saya akan garis bawahi kepada saudara bahwa dalam ayat 24 ini, saudara, kita dapati, saudara, kata firman Tuhan dalam kalimat yang kedua. Karena itu larilah begitu rupa. Amin. Atau kalau dalam ayatnya yang ke-25, ya, coba buka ayat 25 ayat selanjutnya. Ya. Kalimat yang kedua setelah koma. Ya, gak apa-apa kita baca dalam ayat mulai kata yang pertama. Tiap-tiap orang yang turut
mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Dua kalimat yang perlu kita perhatikan. Ayat 24, dia mengatakan, larilah begitu rupa. Pengertian larilah begitu rupa, apa kira-kira? Di dalam ayat Alkitab yang lain dikatakan begini, cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Larilah begitu rupa. Kita cari cara, bukan cari cara menurut kepandaian kita, tetapi yang pertama saudara, kita berseru kepada Tuhan di saat kita dalam pertandingan iman. Kalau saya mengatakan pertandingan iman, saudara, berarti di saat kita menghadapi berbagai macam pencobaan dan penderitaan, larilah begitu rupa. Amin. Amin. Tentu saja saudara harus ikuti peraturan. Yang pertama kita lihat tadi, jangan kita tumbur-tumbur aja, amin. Tuhan bilang kan larilah begitu rupa, berarti tidak tergantung kecerdikan saya. Saya sakit, nah dukun baiklah, ya langgar firman Tuhan, betul enggak? Langgar aturan, betul enggak? Ya, nah itu saya kasih contoh kepada saudara ya. Ya, di sisi yang lain kita harus cerdik seperti ular, tapi tulus, ikuti aturan firman Tuhan, ikuti aturan perlombaan saudara, ya, dan menguasai diri. Haleluya. Saya kembali lagi saudara, katakan kepada saudara, hampir 11 tahun lalu waktu saya menderita, tunggu hari kematian saya, dan gereja ini yang menjadi saksi, ya, dan gereja ini menjadi saksi. 3 kali berobat ke dokter spesialis jantung, dan saya diminta secepatnya dirujuk ke Jakarta untuk dioperasi, tapi saya menolak. Dan akhirnya dokter katakan, Jim, kamu mati. Ya. Tapi yang saya lakukan waktu itu apa saudara? Bukan berarti saya masa bodoh, karena saya tahu saya mau operasi mau pakai dana apa. Ya, siap kurang lebih antara saudara sekitar 200 juta, dan saya pulang. Dan di tempat ini saya katakan sama Tuhan, Tuhan, aku siap. Saya kuasai diri saya saudara. Secara manusia mungkin saya bisa berontak sama Tuhan, ya. Secara manusia mungkin saya berontak sama Tuhan. Saya secara manusia bisa menggugat Tuhan, Tuhan kenapa begini? Saya sudah payah-payah dari jauh datang di sini hanya untuk melayani Engkau. Saya datang di sini, bisa saya mungkin katakan sama Tuhan, saya tidak dapat gaji, saya memberikan diri sepenuhnya sama Tuhan. Kok kenapa Tuhan saya belum umur 40 tahun? Kenapa Tuhan adakan seperti ini? Bisa saya komplain, bisa saya menggugat Tuhan. Bahkan saja saudara, bisa saya saja saudara, apalagi saya waktu itu seorang diri, bisa saja saudara, lebih baik kalau begitu saya habiskan nyawa saya, atau mungkin bunuh diri. Karena apa? Daripada tersiksa, nggak tahu kapan akan mati saudara. Tapi yang saya lakukan waktu itu saudara apa? Saya hanya menyerah sama Tuhan. Dan saya lakukan saudara apa? Syukur, syukur, dan syukur. Yang saya katakan apa? Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih. Saya berusaha kuasai pikiran saya, kuasai hati saya, kuasai jiwa saya, kuasai tubuh saya saudara. Ya. Dan waktu itu saudara, saya cuma arahkan pandangan mata saya hanya kepada Tuhan. Walaupun di sisi yang lain saya katakan, aku percaya Tuhan, Engkau Tuhan dapat merubah dengan sekejap. Dari mati cuman hidup. Amin. Nah, waktu itu saya bolak-balik katakan, aku percaya Tuhan,
Engkau di dalam kitab Ayub pasal 42, engkau dapat melakukan segala perkara. Amin. Engkau dapat melakukan segala perkara. Walaupun segala perkara itu kita belum tahu kapan akan terjadi. Dan saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, seperti di dalam kitab Filipi dikatakan, kalau aku mati, berarti itu adalah keuntungan. Tapi kalau aku masih diberikan kehidupan, berarti itu untuk berbuah untuk Kristus. Berarti saya mati, Tuhan, puji Tuhan. Kalau saya masih hidup, puji Tuhan. Ya, saya cuma katakan begini. Ngapain saya mau merengek? Amin. Ngapain saya merengek? Saya sudah menyerah sama Tuhan. Saya waktu itu tidak mau saudara bersikap seperti besi baja. Kan berulang kali saya katakan kepada saudara, di saat kita dalam pertandingan, di saat kita dalam masalah, janganlah bersikap berhati seperti baja. Baja apa saudara? Mau dibegokin susah. Amin. Akhirnya saudara, seorang tukang besi, dia tadinya saudara kalau besi biasa saudara cukup dia bikin begini sudah jadi bengkok. Betul Pak? Enteng kan? Amin. Tapi kalau kita bersikap berhati seperti biji baja saudara, besi baja saudara, kita berkeras, Tuhan bilang begini, tak bengkokin begini kok nggak bisa. Akhirnya Tuhan apa? Ambil palu lebih berat. Amin. Nggak cukup lagi pakai palu, ya. Tuhan bilang, wah, ini memang baja, ini memang ngampun, kerasnya minta ampun, nggak bisa dibikin seperti maunya Tuhan. Akhirnya Tuhan bakar, baru bisa dibengkokkan, saudara. Inilah sikap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang kalau mau bertanding, karena saudara kita memang wajib, ya. Di saat kita dalam pertandingan saudara, kita harus berlari begitu rupa, walaupun harus mengikuti peraturan, dan kita menguasai diri kita. Haleluya. 1 Korintus 9 ayat 27 ya. Lompat ayat 27. Dan berikutnya saudara, baca sama-sama ayat 27 tadi dalam 1 Korintus pasal 9. 1, 2, 3. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Latih tubuh. Amin. Amin saudara. Arti latih tubuh ngopo? Maaf saya gak nyinggung saudara. Sebenarnya malas arang nang gereja yo. Udan-udan nih ya. Nah, walaupun kamu masih hujan ya, daripada basah saudara sakit. Tapi kadang-kadang ada orang mau. Tapi itu adalah bagian dari melatih tubuh. Amin. Amin. Itu adalah bagian melatih tubuh saudara. Kami waktu sekolah pendeta saudara, waktu sekolah pendeta, saya nggak tahu sekolah-sekolah pendeta yang lain. Tapi pada umumnya sekolah-sekolah pendeta di karismatik saudara, ya, gak gampang. Biasa dirumahkan seenaknya. Nah, kalau sudah masuk ke sekolah pendeta saudara, ya, yang pertama, setiap mau tidur wajib harus berdoa. Sembahyang dulu, besok minimal 1 jam. Nggak ada yang nggak mau, harus, ya. Terus setiap jam 4 subuh, ya, sudah harus bangun, besok minimal 1 jam. Itu minimal, itu bersama. Dan setiap malam saudara sudah ada piket tiap malam. Karena menjadi pengalaman saya, satu saat saudara itu piket saya. Kadang-kadang saling ngerjain, sesama calon pendeta saling ngerjain. Rupanya jamnya itu dia undur 1 jam. Kadang dia undur 2 jam. Seharusnya masih jam 2 atau dia percepat, tapi kita lihat, no, atau sudah cepat. Baru kan kita punya piket.
Tugas saya dan tugas kawan-kawan yang sudah dapat giliran piket ubrak-abrik. Ayo bangun. Ya, teman-teman yang gak bangun saudara, siram air. Bayangkan saudara, seorang yang mau calon pendeta saudara, dia bukan hanya diajar saudara pinter khotbah, tapi dilatih tubuhnya, amin. Harus bisa mampu. Kadang-kadang tubuh ini sebenarnya malas, tapi dia harus mampu, biasakan dia harus berdoa. Coba saudara bayangkan. Dan saya ingat waktu itu saudara, rupanya ada kawan saudara, ya, dia percepat jamnya saudara. Seharusnya masih jam 2. Nah, wah kaget kami saudara. Wih, sudah jam 4. Bunyikan bel dulu. Teng, bangun. Ya seperti orang roda. Bangun. Kadang kan ada yang masih malas bangun. Bangun. Lewat saudara kan masih malas, ambil air siram. Dan itu di dalam di sekolah Alkitab itu namanya itu hukum Taurat berlaku. Peraturan hukum Taurat berlaku. Ya. Itu kalau di dalam sekolah Alkitab saudara. Dan kalau 2 tahun saudara, ya 2 tahun ikuti aturan begitu saudara. Kalau 3 tahun, jadi sekolah pendeta itu khususnya pendeta karismatik saudara. Ya, di sekolah-sekolah pendeta karismatik saudara, bukan hanya belajar dia pintar begini, tapi yang tetap penting saudara, ya, tubuh jiwanya yang dilatih dulu saudara. Amin. Khotbah gampang, betul Bapak? Hafal aja ayat Alkitab ini, tapi belum tentu apa yang dia omongin sesuai dengan dia. Amin. Amin saudara. Nah, kata kita juga saudara sebagai seorang yang ikut pertandingan harus mau atau tidak mau, harus dilatih tubuhnya. Amin saudara. Dibiasakan. Ya. Dibiasakan sekali lagi saudara. Dibiasakan tubuh kita ini peduli kepada orang, mungkin kalau kita ada mungkin peduli kepada mereka ya nggak punya. Amin. Amin saudara. Walaupun kepada kita masing-masing kemampuan itu berbeda-beda, saya mau katakan pada saudara, kita jangan saling menghakimi. Mentang-mentang saya sudah ajarin begitu, lalu muslim mulai saudara benar, ya kan sudah diajarin harus begini-begini. Yang menurut mungkin muslim, tapi menurut mungkin itu dia tidak mampu. Dalam arti kata saudara, biarkanlah masing-masing orang sesuai dengan panggilannya masing-masing. Kita jangan pernah menghakimi seseorang menurut iman kita saudara. Karena sumber perpecahan saudara, apabila standar kita standarkan kepada orang lain saudara. Tapi yang pasti saya mau katakan kepada saudara, latihlah tubuh dan kuasai tubuh itu saudara. Itu yang kita lihat dalam ayatnya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya saudara. Jangan tubuh yang menguasai kemampuan kita, tapi kitalah yang harus menguasai tubuh kita. Haleluya. Amin. Sebenarnya ada banyak contoh-contoh saudara. Contohnya seperti dikatakan dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8. Gak apa-apa saudara, kita akan baca ayat Alkitab ini 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8. Contoh latihan-latihan saudara ya, yang tercatat dalam Alkitab. Tapi saya yakin saudara-saudara sudah nalar. Yang harus kita latih berarti apapun yang diminta oleh Tuhan, kita harus latih untuk lakukan. Amin. Amin. Firman Tuhan pada minggu yang lalu saudara, bahwa Tuhan sudah kasih contoh karena dia pernah jadi manusia. Tidak ada alasan saat orang manusia mengatakan, hampura iso, saya nggak sanggup. Tuhan bilang begini, saya ngerti. Amin saudara ya. Yang penting kita berusaha. 1 Timotius berapa? 4 ayat 7 sampai 8. 4 ayat 7 ayatnya yang ke 7 sampai 8. Contoh latihan ya, contoh latihan tubuh. Perhatikan, 1, 2, 3. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Ibadah itu ada banyak macam ya. Ibadah itu ada banyak macam. Bukan hanya datang ke gereja, saudara. Saudara berkorban juga itu adalah bagian dari
ibadah. Saudara peduli kepada orang lain saudara yang memang mereka membutuhkan, yang mana mereka butuh kepedulian saudara, itu adalah masuk di ibadah-ibadah saudara, adalah luas saudara. Yang penting segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ayat 8. Dia keluar ya? Ayat 8. 1, 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Mengandung janji saudara, amin. Terus, apalagi yang kita harus perhatikan dalam pertandingan kita? Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 28. Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 28. Filipi 1 ayat 27 sampai 28. Sudah muncul? (27) 1, 2, 3. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Kita dapati di sini saudara, untuk kita berjuang, ya, kita harus berpadangan dengan Injil. Amin. Nggak boleh lari dari Injil. Ayat 8. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawan. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Supaya apa saudara? Kita tidak digentarkan oleh lawan kita. Haleluya saudara. Itu yang harus kita perhatikan. Kita masuk bagian yang ketiga. Berarti kalau yang namanya pertandingan, berarti ada yang namanya lawan, ada yang namanya musuh. Sekarang kita mau lihat siapakah lawan kita di dalam pertandingan itu, dan siapakah musuh kita. Galatia 5 ayat 17 ya. Galatia 5 ayat 17. Yang pertama saudara, musuh kita adalah daging kita sendiri. Galatia 5 ayat 17. Sudah dapat? 1, 2, 3. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukannya apa yang kamu kehendaki. Lawan yang paling pertama saudara adalah daging kita. Amin. Keinginan kita, nafsu kita, kemalasan kita, ketidakmauan kita saudara untuk beranjak, itu yang namanya daging. Yang berat dari murid-murid Yesus. Yesus katakan saudara, satu saat Yesus mengajak muridnya, karena Yesus tahu dalam hitungan menit Yesus segera akan ditangkap untuk disalib. Dia panggillah beberapa muridnya, hai muridku, ngancani aku, saya mau berdoa. Dan Yesus bilang sama mereka, kamu juga turut doain saya ya. Ya, amin. Yesus menjauh sedikit, lalu dia itu berlutut dan dia berdoa. Kurang lebih 1 jam Yesus berdoa. Ya, Yesus balik. Pikir Yesus murid-muridnya ini ikut berdoa. Malah murid-muridnya apa? Turun. Akhirnya Yesus bilang begini, hai murid-murid, ngapain kamu gak ikut doain saya? Mungkin mereka ngomong, ngantuk. Yesus bilang, ya, roh memang penurut, tapi daging lemah. Daging inilah saudara yang harus menjadi lawan kita saudara.
Amin. Daging itu adalah nafsu kita sendiri, saudara. Karena daging itu, saudara, kalau kita lihat, kalau saudara baca dalam Yakobus pasal 4 ayat 7, nggak usah buka ya. Ya. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 7, daging ini saudara punya kebiasaan itu tidak tunduk kepada Allah. Amin. Dan kalau saudara baca lagi saudara, di dalam 1 Petrus pasal 6 ayat 7, ya, di situ saudara, makanya Alkitab katakan, hendaklah kita itu saudara merendahkan diri dan jangan khawatir. Karena daging itu punya sifat saudara, nggak suka direndahkan. Yang ada pada daging ini kekhawatiran saudara, amin. Dan salah satu musuh kita yang kadang membuat kita saudara tidak bisa bertanding dan gagal dalam pertandingan iman saudara. Karena apa saudara? Kadang saudara, kita tidak bisa mengatur diri kita, yang ada pada kita merasa kuat terus di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Apalagi saudara dia itu gak pernah sakit. Wah, merasa, oh saya gak akan bakal sakit-sakit. Ngapain saya mau cari Tuhan? Ngapain saya mau berdoa sama Tuhan? Ngapain saya mau mengucap syukur kepada Tuhan? Giliran sakit saudara, ngampun Tuhan. Amin. Amin. Dan yang lain lagi saudara, tubuh ini saudara, daging ini punya sifat khawatir. Ada banyak orang saudara karena kekhawatirannya saudara, akhirnya tinggalkan Tuhan. Mungkin kalau dia gadis, karena takut daripada nantinya saudara mungkin menjadi apa? Perawan seumur hidup, akhirnya tinggalkan Tuhan. Makanya Muslim beruntung, walaupun nama Muslim tapi di dalam Tuhan beruntung saudara ya. Amin. Saya mau katakan kepada saudara, harta yang paling besar dan harta yang paling indah yang Tuhan berikan kepada umat manusia, bukan karena saudara sehat, bukan karena saudara punya kekayaan, tapi saudara diselamatkan, saudara dipanggil dan dipilih, atau saudara menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Artinya walaupun saudara sakit, itu gak masuk hitungan saudara. Saya tidak akan pernah meninggalkan Tuhan, karena keselamatan yang lebih besar daripada kesehatan saya. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada saya lebih besar daripada apa saudara? Daripada apapun yang saya sudah miliki dalam dunia ini saudara. Terus ini yang perlu saudara kita baca, Ibrani 12 ayat 1. Yang kadang-kadang menjadi lawan kita saudara. Ibrani 12 ayatnya yang pertama. 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Apa yang sudah dapati di sini saudara? Yang menghalangi perlombaan kita apa saudara? Yang menjadi lawan kita apa? Kata apa di sini saudara? Hah? Beban dan dosa. Dosa masa lalu. Nah kemarin, 2 minggu kemarin saudara, saya bercerita dengan seseorang. Memang dia orang Kristen. Saya ngobrol sama dia, karena memang dia dapat musibah. Akhirnya dia bilang begini, Om, apa karena ini mungkin kesalahan-kesalahan saya masa lalu ya? Jadi kesalahan-kesalahan masa lalu saudara menghantui dia. Saya cuma katakan, stop berpikir begitu. Amin. Amin. Malah itu akan menuduh kamu terus.
Padahal sebenarnya di mata Tuhan itu semua sudah beres. Amin. Nah, akhirnya membebani. Sudah fresh saja saudara. Aku percaya, ya, dosa saya masa lalu, yang penting saya sudah bertobat, yang penting saya sudah berniat akan tinggalkan semuanya itu. Gak usah pikirkan semua itu saudara. Haleluya. Untuk batu giran juga, saya tahu ditinggalkan oleh seorang istri, karena saya pernah alami juga. Gak gampang. Kenangan-kenangan dulu saudara, gak gampang. Tapi saya mau nasihatin batu giran, gak usah pikirin semua itu saudara. Amin. Malah itu akan membuat mungkin kita semakin terpuruk. Malah mungkin akan membuat kita saudara itu, ya, kita hanyut di dalam kesedihan. Tinggalkan semua itu saudara. Dulu yang dulu, sekarang hadapi yang akan datang. Amin. Jangan itu membebani pertandingan kita saudara. Haleluya. Kepada kita masing-masing saudara, banyak beban saudara. Ya, mungkin menghadapi anak saudara itu jangan, memang kita pikirin anak, tapi jangan sampai kita itu saudara membuat kita saudara akhirnya saudara apa? Ya, iman kita goyah saudara. Apa yang menjadi kemampuan kita saudara sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita lakukan. Tapi di luar kemampuan kita semua kita katakan, Tuhan aku tidak mampu, aku butuh pertolonganmu. Amin. Tuhan mau tolong, itu terserah dia, yang penting kita berserah sama Tuhan. Walaupun kita diajar saudara untuk apa saudara? Belajar taat menunggu, ya, waktu Tuhan. Saya menunggu waktu Tuhan, waktu divonis dokter saudara berbulan-bulan. Nggak nyangka saya kan bisa jadi seperti begini lagi saudara. Terpikir waktu itu saya sudah nggak bisa ngomong, karena keluar kata waktu itu saudara, satu kata pun berat, nggak bisa. Bisa saya ngomong saudara, jantung bisa mendadak putus saudara. Amin. Memang menunggu jawaban Tuhan saudara, bukan menurut waktu kita, tetapi menurut waktu Tuhan. Makanya ada lagu berkata, bila kau izinkan dan sesuatu terjadi, ku percaya semua itu untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, terus ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Kekhawatiran kita akan apa yang sementara kita hadapi, kata Yesus, tidak akan menambah sehasta dari hidup kita. Amin. Amin. Nggak akan nambahkan sehasta, nggak akan memperpanjang umur kita. Ya, kita sudah khawatir satu malam nggak bisa tidur, ya, karena mikirin kok ngopo ya, nggak akan bisa nambah sehasta umur kita. Kata di dalam Matius pasal 6. Yang kita lakukan saudara, oke, memang namanya kita manusia saudara, tapi lebih daripada itu saudara, kita aja udah terserah aja sama Tuhan dah. Saya menyerah Tuhan. Nanti Tuhan akan berikan kebijaksanaan kepada kita saudara. Yang pasti saya katakan saudara, kalau Tuhan menutup pintu depan, Tuhan sudah siapkan pintu samping untuk kita lewati saudara. Tapi terkadang kita itu, ya, apa namanya itu, sudah terada bahwa pintu itu cuma ada di depan. Itulah cara berpikir kita. Padahal bagi Tuhan, sekali kita sudah bisa dijadikan pintu oleh Tuhan untuk kita keluar dari setiap masalah kita saudara. Nah, daging kita ini saudara yang kadang membawa kita pada hal-hal yang seperti itu. Itu makanya kata kita, karena kita, wah mati ya. Ya. Nah, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ingat, beban itu dan dosa itu hanya merintangi kita itu berlomba. Haleluya. Amin. Ibarat orang yang mau berlomba, lari 100 meter itu batu giran atletnya lari 100 meter saudara. Berlomba kira-kira kalau pakai sepatu boot bisa lari bangga batu giran? Ya ora iso. Harusnya kaki dengan telanjang, betul bangga ya? Amin saudara.
Nah, itu yang dimaksud saudara. Terus yang terakhir, musuh yang kedua selain daging adalah iblis, yaitu yang di luar kita, saudara. Amin. Saya akan kasih contoh saja, saudara. Ya, kita akan buka di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai 5. Ini ayat yang terakhir. 2 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke 3 sampai 5. Sudah? Ya. Satu, dua, tiga. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ayat 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Kata pertama, sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Terus, ayat 5. Kami mengatakan setiap siasat orang, dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menakluknya kepada Kristus. Kalau di dalam ayat Alkitab ini, saudara, kita dapati, saudara, yang menjadi musuh kita, saudara, yang dilakukan oleh iblis, yaitu benteng siasat atau kubu atau keangkuhan pikiran manusia. Maksud dari benteng apa, saudara? Ya, atau maksud daripada siasat atau kubu? Datang orang mengajarkan ajaran yang selain Yesus, yang kita anggap, saudara, itu sudah benar, karena itu sudah dianggap benteng yang kokoh. Betul Bang? Amin. Amin. Padahal sebenarnya itu dibangun oleh keangkuhan pikiran manusia. Ingat, sebenarnya itu, saudara, dibuat oleh iblis. Jangan sampai. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita semua berdiri, demikianlah firman Tuhan, dan kita akan masuk di dalam doa untuk kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku.